Ya tetap. Nah, kemudian apalagi yang menyebabkan bolehnya khiyar? Dan juzam dan sopak, bahasa Arabnya baros. Kalau juzam ini bahasa Arab, terjemahannya lepra. Nama penyakitnya lepra. Dan sopak, sopak ini malah bahasa Melayu, bahasa Arabnya baros. Nah, bahasa Arabnya baros. Apa itu juzam? Apa itu lepra? Ini penyakit yang memang tadi, kalau sudah kena memang berat kita untuk terima dia. Seandainya sesayang-sayangnya suami kepada istri, kalau ketahuan ternyata istrinya punya penyakit begitu, atau sebaliknya secinta-cintanya istri sama suami, kalau suaminya udah kena penyakit begitu, berat pasti hati. Ini yang dikatakan tak bisa secara batin. Karena penyakit juzam ini membuat awalnya kulit berwarna merah. Merahnya tembus ke daging. Kemudian menghitam. Kemudian putus-putus anggota tubuhnya yang hitam tadi. Kemudian berhamburan, jatuh remuk begitu. Makanya kalau tengok orang kena penyakit lepra, hilang jari-jarinya ini. Bahkan itu kalau kena di wajah, rontok sebagian wajah. Mohon maaf, Islam tidak memaksakan orang untuk terus bersabar dengan yang seperti itu. Islam pandang batin orang, pastikan berat juga. Maka dia berhak untuk balikkan. Tak usahlah aku lagi jadi istrinya. Nanti jadi dosaku saja akhirnya. Kan begitu. Tak usahlah aku lagi jadi suaminya. Karena takut tak bisa menjalani dengan hati yang baik. Maka Islam pandang itu. Islam tak paksakan yang seperti itu. Nah, bisa paham nih ya. Nah, jadi itu penyakit juzam, penyakit lepra. Di antara penyakit yang disuruh oleh Rasulullah kita untuk berlindung dari itu. Bahkan kata sebagian ulama, Imam Syafi'i juga katakan, lepra ini, juzam ini menular. Kalau suami istri hidup sama, biasa pasangannya tertular. Dan kalau lahir anak, jarang sekali anaknya tidak ikut tertular. Adatnya tertular. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini termasuk ulama yang ahli tib, ahli ilmu kedokteran. Makanya wajar tidak kalau orang tidak melanjutkan hubungan dengan yang seperti itu. Sangat-sangat wajar. Nah, jadi ini penyakit yang berbahaya. Bahkan Rasulullah katakan, nah, firru minad dudam firarakum minal asad. Larilah dari orang yang berpenyakit dudam, lepra, seperti larinya kalian daripada singa. Itu kata Rasulullah, maksudnya bahaya memang untuk didekati. Tapi bukan berarti mutlak. Nah, karena dalam satu riwayat ini diceritakan oleh guru kami, Habib Amri Azmat Khan. Nah, saya lupa apakah Abdullah bin Mas'ud ataukah Abdullah bin Umar sanggup makan satu piring dengan orang yang punya penyakit begitu. Ada juga sahabat yang sanggup makan, berkongsi satu piring dengan orang yang seperti itu. Nah, jadi mungkin tafsiran hadis tadi itu banyaklah masing-masing menafsirkan. Nah, karena memang hadis Rasulullah ini pertama begitu, nyuruh untuk jangan dekat-dekat sama yang seperti. Tapi di hadis lain mengatakan tidak ada istilah menular dalam penyakit. Itu ada hadis Rasulullah begitu. Tak ada penularan dalam penyakit. Itu ada hadis seperti itu. Jadi masing-masing lah nanti syarahan penjelasan hadisnya. Nah, itu juzam. Kemudian sopak. Sopak atau baros. Itu penyakit yang bagaimana? Itu penyakit yang membuat hilang warna darah di kulit dan daging. Sehingga terlihat warna putih. Seputih-putihnya. Lebih dari panu lagi. Kalau panu masih nampak.
warna darahnya. Ini putih bersih macam susu. Hilang warna darahnya. Belang jadinya. Itu pun kalau nampak buruk. Tak cantik kelihatan dan agak berat hati untuk menerimanya juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikah dengan seorang wanita. Lalu ketika mohon maaf ketika di kamar ternyata terlihat oleh Rasulullah sebagian tubuhnya ada penyakit sopaknya. Maka Rasulullah bersabda kepada perempuan tadi, ilbasi siyabaki, pakai lagi bajumu. Farji'i ila ahliki. Nah, mohon maaf, ayo kita pulang ke rumah keluargamu. Kenapa? Ada sesuatu yang ditutupi di situ. Nah, maka bukan Rasulullah begini. Bukan Rasulullah itu pingin dapat yang cantik-cantik saja, bukan. Tapi Rasulullah mau menjelaskan hukum, kalau yang seperti ini boleh dipasah, boleh dikhiyar. Nah, tadi. Kan akhirnya jadi pelajaran sama kita. Rasulullah buat seperti itu. Nah, itu penyakit sopak. Ya. Tapi kalau dia sudah ridho, udah taunya dia, bang, nah, aku punya sopak, misal kata si istri, atau suami bilang, dek, abang punya sopak, di mana? Di pundak, sebesar tangan nilah. Cemana? Masih maunya nggak sama bang? Wah, nggak apa-apa bang, udah abang kasih tahu ya. Iya. Betul mau? Mau. Kalau sudah ridho begitu, setelah akad sudah ridho, nggak ada lagi hak untuk khiyar. Nah, seandainya setelah dia ridho seperti itu, datang pula aib yang lain, maka boleh dia khiyar. Yang dia ridho kan sopaknya. Rupanya, ketahuan ada juga gilanya. Boleh nggak dia khiyar? Boleh, karena yang dia ridho itu terhadap sopaknya. Nah, kalau datang aib yang sama tambahan di bahu di sebelah kanan, oh ya, ya, udahlah nggak apa-apa lah bang. Ternyata bertambah penyakit sopak itu juga bukan aib yang lain, tapi di tempat yang lain bertambah pula pindah ke bahu sebelah kiri. Maka kalau seandainya seperti itu boleh khiyar, karena yang dia ridho yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri bertambah di tempat yang lain boleh khiyar. Tapi kalau bertambah besar penyakit yang di situ, kalau itu tak boleh khiyar. Nah, paham maksudnya? Yang di situ melebar, tapi dari situ sumbernya, maka tak boleh khiyar. Walaupun melebar semuanya, tapi memang sumbernya dari situ. Melebar terus. Nah, itu kasus sajanya tuh. Nah, itu. Baik. Dan jika bersamaan dua laki istri pada aib yang tersebut itu sekalipun, nah ini yang dahsyat. Walaupun sama-sama punya cacat yang sama. Dah. Nikah suami istri. Si suami bilang, aku dek, mohon maaf lah, ada gila-gilanya. Cemana ridhonya kau? Dah, kata istrinya, iya bang, tak apa-apa. Jarang-jarang ya. Kalau pas panas kali aja cuaca, kumat. Kalau pas sejuk-sejuk aja tidak. Ya udahlah, tak apa-apa kata istri. Kan dari ridho, nikah lah. Ternyata si istri pun ada gila-gilanya. Kata suami, wah kau pun ada begini, khiyar laku. Lah kau pun gila. Kau khiyar pula aku. Ya kalau satu yang gila tak apa-apa. Kalau dua-dua gila gawat rumah tangga kita kan. Walaupun si suami gila, ternyata istrinya ketahuan gila juga. Boleh suami mengkhiyar, padahal dia punya aib yang sama. Tapi kan wajar dia bilang, dek kalau cuma aku yang gila, mungkin ada yang bisa membaguskan di rumah ini. Kalau sempat dua-dua kumat gitu gimana?
Tak bisa nih begini. Misal lah begitu. Walaupun ada aib yang sama, tetap boleh khiyar. Dia pun cacat sebenarnya. Dan sabit khiyar bagi walinya. Bagi walinya berarti wali si perempuan. Nah, ini khusus untuk wali, walaupun perempuannya ridho, tapi walinya tak ridho, tetap bisa khiyar. Paham maksudnya? Kalau perempuan begitu, ya aku tak apa-apalah dapat yang seperti itu. Ayah tak mau, ayah tak ridho. Dipasah oleh walinya, boleh kalau ini. Nah, kalau laki-laki dia yang menguasai sendiri. Tapi kalau perempuan, kalau walinya tak ridho, boleh dipasah. Nah, seandainya ada cacat-cacat ini ya. Nah, juzam. Tapi yang kalau wali yang 3 ini saja. Juzam, sopak, gila. Kalau nanti tambahan yang lain, itu tidak. Nah, nanti kan ada tambahan 2 lagi untuk laki-laki, 2 lagi untuk perempuan. Nah, kalau untuk yang 3 ini seandainya si perempuan ridho, tapi walinya tak ridho, itu boleh dipasah sama wali. Nah, kami balikkan maharmu. Nah, tapi tak jadi lagi lah kau suami anak. Padahal istrinya masih ridho, tetap boleh. Kenapa? Itu yang selalu disampaikan. Kenapa perempuan harus pakai wali? Kenapa sampai seperti itu? Karena perempuan ini memang orang atau makhluk yang biasanya menyikapi sesuatu itu dengan perasaan. Dia kadang nggak mikir ke depannya bagaimana nanti, kan gitu. Yang tahu dia cinta, yang tahu dia suka. Dah terima saja. Ayahnya udah pengalaman, mana bisa hidup sama yang begini. Nanti begini begitu segala macam. Ayah bilang udahlah cari yang lain. Makanya perempuan harus pakai wali. Ya. Dan sabit khiyar bagi walinya dengan tiap-tiap sesuatu daripada yang 3 itu, jika menyertai akad. Kalau seandainya memang sudah ada saat akad. Nanti kalau tidak itu hak perempuannya lah. Nah. Dan sabit khiyar bagi suami jika didapatkan istrinya rutaqo au kurona atau kurona. Nah, tambahan bagi suami boleh mengkhiyar istrinya tak jadi nikahnya dengan sebab adanya rutaqo atau kurona. Nah, apa itu rutaqo? Apa itu kurona? Mohon maaflah bahasanya. Nah, tapi insya Allah lah, walaupun ada anak-anak, dikitnya anak-anak, yaitu tersumbat tempat jima, tempat melakukan hubungan badan si istri, kemaluan depan istri, tersumbat dengan daging. Ini berarti secara zahir tak bisa dilakukan hubungan badan. Kalau yang 3 tadi secara batin. Kalau ini secara zahir, berat, nggak bisa. Kenapa? Tempat jimanya tersumbat daging, itulah rutaqo. Pada yang pertama, di situ tulisannya rutaqo. Rotak. Nah, ada hamzahnya ya. Rutaqo bacanya. Dan dengan tulang pada yang keduanya, atau tersumbat dengan tulang, itulah kurona. Nah, jadi kalau rutaqo tersumbat daging, kalau kurona tersumbat tulang. Cemana nak melakukan hubungan? Karena yang seperti itu, maka berhak suaminya bilang tak jadilah. Nah, bukan corona. Nah, kurona. Nah, kurona. Nah, kalau corona gimana? Berhak dibalikkan nggak? Oh, positif rupanya kok tak jadilah. Boleh nggak tuh? Nanti akan dibahas di bawah. Nah. Dan sabit khiyar bagi istri jika didapatkan suami, mohon maaf bahasanya, terpotong zakarnya. Nah, gimana kok begini bang? Salah yang nyunat dulu deh. Tak ada lagi tersisa misal. Nah, ini yang begini tak bisa. Terpotong zakarnya atau setengahnya atau sebagiannya, sekira-kira
tiada tinggal daripadanya kadar hasyafah. Allah. Iya, itulah. Jadi mohon maaf bahasanya. Kalau ini istilah bahasanya al-jabbu. Kalau tadi kan perempuan kurona, rutaqo sama kurona. Kalau laki-laki yang terpotong zakarnya ini istilahnya al-jabbu. Orangnya disebut majbub. Nah, terpotong zakarnya. Kalau nggak sampai habis, mohon maaf bahasanya. Kalau sisanya sampai seukuran hasyafah, kita bilang 3 atau 4 cm misal, maka ini tak boleh khiyar. Kalau masih ada sisa segitulah, bahas. Tapi kalau habis kandas, maka tak bisa dipaksakan istri untuk terus sama dia. Nah, ayo. Dan jika dipotong oleh istrinya, ya Allah, pada istrinya pula yang motong sendiri. Habis itu dituntut ke hakim, Masya Allah. Saya pernah baca berita, suaminya selingkuh, pala istrinya dibuat begitu. Saya baca artikel. Walaupun seandainya istrinya yang buat, habis itu nuntut istrinya. Udah dia yang buat, nuntut istrinya. Allah. Baik. Kemudian daripada sudah diwatinya sekalipun, walaupun sudah melakukan hubungan badan, ternyata mohon maaf kecelakaan entah bagaimana, habis tak lagi memiliki zakar suaminya, maka boleh istrinya mempasah. Nah, boleh istrinya mempasah. Nah. Dan sabit khiyar bagi istri jika didapatkan suaminya unnah. Situ tulisannya apa? Innah. Bacanya unnah sebenarnya. Jika suaminya unnah, apa itu unnah? Yaitu mati zakarnya. Ada, tapi tak bisa lagi digunakan. Nah, istilah kita apa? Impotent. Nah, itu tadi. Lemah daripada wati, tak bisa melakukan hubungan badan. Tak bisa melakukan hubungan badan. Nah, jika ada unnah itu, kalau seandainya, mohon maaf, impotennya itu dahulu daripada wati, memang sudah ada sejak sebelum jima. Adapun jika adalah ia kemudian daripada sudah diwatinya, tapi kalau impotennya itu terjadi setelah melakukan hubungan badan, maka tiada sabit khiyar bagi istri, maka tak ada hak khiyar bagi istri. Bisa paham? Jadi kalau impotennya itu tadi kejadiannya memang sebelum, maka bolehlah khiyar. Tapi kalau kejadiannya setelah, maka tak dibolehkan khiyar. Nah, tak dibolehkan dalam arti tak berhak. Nunggu ditalak lah berarti. Nggak bisa dia mengadu, Pak Hakim aku mau pisah, nggak bisa. Nah, itu tadi. Nah, jadi dari sini kesimpulannya, khiyar aib masing-masing laki dan istri ini, suami dan istri ini punya 5. 3 sama, 2 berbeda. Yang sama mana? Gila, lepra, sopa. Nah, ini sama. Kalau di laki ada, istri boleh khiyar. Kalau di istri ada, laki boleh khiyar. Nah, lalu yang beda, kalau istri itu 2. Nah, rutaqo sama kurona. Tersumbat daging atau tersumbat tulang. Kalau suami itu juga 2. Al-jabbu wal unnah. Terpotong atau mati zakarnya. Nah, jadi inilah yang membolehkan seseorang
untuk khiyar. Kalau ada cacat-cacat lain bagaimana? Nah, kita lanjut. Dan tiada boleh khiyar dengan sebab yang lain dari yang tersebut. Nah, jelas lah ya. Kalau corona gimana? Masuk nggak ke yang 5 ini? Tidak. Berarti boleh khiyar nggak? Nggak boleh. Nah, bisa paham ya? Nah. Ataupun kalau pakai kias aulawi yang lebih parah dari 5 ini, itu boleh lah misalnya. Yang lebih parah dari yang 5 ini, apalah misalnya? Penyakit yang lebih parah dari 5 ini. Karena juzam ini termasuk penyakit paling parah. Bayangkan, penyakit yang membuat anggota tubuh jatuh berjatuhan, terpotong-potong. Nah, kusta gimana? Gitu juga? Putus-putus. Nah, kalau gitu samalah berarti. Sama kayak lepra. Mungkin bahasanya saja beda. Putus-putus nih. Nah, penyakit apa yang lebih parah dari itu? Kalau itu bahkan dikatakan lepra itu sering terjadinya di muka pula. Nah, kalau nanti mau lihat ngerinya, ketik di Google lepra, ketik tulisan gambar orang yang kena lepra. Nah, itu memang ya mohon maaf agak berat kalau hidup dengan orang yang seperti itulah. Nah, tapi misal ada yang lebih parah ya boleh. Tapi kalau tidak, tak boleh. Jadi kalau di luar yang 5 ini aibnya atau cacatnya, jalannya kalau mau berpisah, talak, tak bisa fasah. Apa bedanya kalau khiyar sama talak nih? Kalau talak dia tak dapat lagi uang mahar. Kalau pasah dengan sebab khiyar, dibalikkan uang mahar. Nah, tentang corona tadi, yang masa ini asalkan terjangkit itu katanya. Terus apa? Langsung nggak bisa apa-apa. Lebih ya. Kalau bisa. Tapi ya kalau seandainya memang bisa dipastikan ya. Iya. Nah, sekarang nih kayaknya orang udah sehat-sehat aja kena corona kayaknya sekarang. Nah, sekarang nih orang kena corona kayaknya sehat-sehat aja. Iya. Nah, penyakitnya udah tak laku lagi. Dulu laku kali. Nah, sekarang udah tak begitu laku. Wallahu a'lam lah. Nah, jadi kalau yang sekarang ini tak bisa. Tapi kalau katanya kena langsung mati misal, ya itu lebih parah lah dari lepra. Nah. Ya. Kemudian apa contoh yang lain tuh? Seperti jika didapatkan dia khunsa yang wadih. Kalau didapatkan khunsa yang wadih, maka tak boleh dibalikkan. Adapun jika khunsanya muskil, maka tiada sah nikah sertanya. Nah, jadi khunsa ini, cerita khunsa lagi kita jadi. Khunsa ini ada 2 macam. Ada khunsa muskil sama khunsa wadih. Khunsa muskil yang sulit mendeteksi dia ini sebenarnya laki atau perempuan. Keadaannya bisa 2 khunsa muskil ini. Pertama, dia memang punya 2 alat kelamin. Dia memang punya 2 alat kelamin. Pertama alat kelamin laki, satu lagi alat kelamin perempuan, dan aktif pula dua-duanya. Kadang buang air kecil dari yang satu, kadang buang air kecil dari yang satu. Sama, normal aja, mana-mana terpakai. Ah, ini namanya khunsa muskil. Atau yang kedua yang disebut muskil, yang memang sama sekali tak punya alat kemaluan. Laki tak ada, perempuan tak ada. Yang ada hanya lubang begitu saja. Dibilang alat kelamin laki bukan, dibilang alat perempuan bukan. Maka ini juga muskil. Yang seperti ini tak sah dinikahi. Kenapa? Karena syarat suami harus zakaran yakinan, harus yakin laki-laki. Syarat istri harus unsa yakinan, harus yakin perempuan. Nah, ini nggak diketahui. Kalau dia nikah sama laki, bisa jadi dia juga laki. Kalau dia nikah sama perempuan, bisa jadi dia juga perempuan. Maka tak sah. Nah, tapi kalau khunsanya khunsa wadih. Nah,
khunsa wadih itu adalah yang memiliki 2 alat kelamin. Iya, tapi yang berfungsi 1 aja. Yang 1 cuma kayak tambahan saja. Misal dia punya alat kelamin laki, punya alat kelamin perempuan. Tapi yang fungsi perempuan saja. Akhirnya dia pun berdandan seperti perempuan. Nikah dia sama seorang laki-laki. Begitu malam pertama terkejut suaminya. Iya. Kok sama nih? Ada pula juga begitu. Tapi bang, katanya, ini cuma daging tumbuhnya ini. Tak fungsi dia. Boleh nggak khiyar nih seperti ini? Tak boleh. Kenapa? Karena khunsanya wadih. Nah, itu tadi. Ini macam tambahan saja, karena tak fungsi. Ini sebenarnya menentukan khunsa wadih ini panjang cerita. Nah, bisa juga menentukan khunsa wadih ini dengan mani. Seandainya dia balik, kemudian keluar mani dari kemaluan laki-laki, lakilah dia tuh. Atau dia di usia balik keluar darah haid dari kemaluan perempuan, perempuanlah dia tuh. Walaupun waktu buang air kecil dua-dua fungsi, tapi waktu keluar mani dari yang tempat laki-laki saja, maka dia laki lah tuh. Atau dia haid dari alat kemaluan perempuannya keluar, maka dia itu wadih lah. Ada juga begitu. Banyak nanti khilaf ulama tentang itu. Dalam habis energi bahas, entah ada entah nggak lagi orangnya sekarang, karena jelimet betul pembahasannya. Nah, belum lagi yang begini begitu segala macam. Nah, itu diantaranya lah. Nah, boleh kalau khunsa wadih boleh nikah. Atau didapatkan istrinya istihadah, atau istrinya terus menerus mengeluarkan darah dari kemaluannya. Kalau terus menerus kan bukan berarti haid semua ya. Berarti istihadah. Boleh nggak khiyar dengan sebab itu? Tak boleh. Nah, atau bisul yang mengalir, bebisul istri, ya Allah, cuma bisul aja. Nah, dipencet selesainya nanti itu. Nah, tak boleh khiyar dengan sebab itu. Dan setengah daripadanya penyakit yang dinamakan dengan mubarok. Di situ apa tulisan? Mubarok juga. Apa itu mubarok? Ada footnote 1 di samping. Qauluhu mubarok, yaitu penyakit gatal, berbiji-biji, bentol-bentol, kemudian maka pecah-pecah dan keluar segala air-air. Nah, penyakit apa mirip? Cacar. Kayak cacar. Mirip seperti cacar. Nggak boleh khiyar dengan sebab itu. Nah, dengan sebab itu nggak boleh khiyar. Nah, dan yang dinamakan dengan hikah, kalau hikah penyakit kudis, kurap, itu juga nggak berhak khiyar. Nah, nanti di sebagian kitab juga yang bau mulut, bukhor, nggak berhak khiyar. Nah, kalau yang badannya bau, mohon maaf, ada suaminya bau betul badannya. Nah, tak mempan dikasih Rexona yang bau, bukan dia yang mana. Misal lah, kalah parfum tuh. Misal, memang begitu keadaannya. Boleh khiyar nggak? Nggak boleh. Nah, entah cemana lah jalan tak tahu lah, Allah alam. Tapi begitu ditulis dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Nah, maka tiada boleh khiyar dengan sebab itu. Ini mohon maaf Pak Isa, malam ini 1 jam aja dulu. Habis itu tanya jawab. Maka jika dipasahkan, ini akan datang insya Allah.